Halo semuanya. Gimana nih kalian tadi pembukaan OSKM-nya? Seru banget gak sih? Pasti kalian excited banget. Iya bener. Iya dong, mereka tuh pasti excited banget karena aku tuh tadi tuh ya ngeliat banget dari mereka tuh banyak banget yang kayak ngevideoin pembukaan OSKM dan dari mukanya tuh kayak kelihatan kayak aduh amazed banget gitu loh sama Seru OSKM banget. Gong banget gak sih tadi penampilannya? Iya. Nah, terus kira-kira ada yang tahu gak sih kita mau apa nih udah kumpul-kumpul gini? Kita udah bertiga kumpul, kita mau ngapain sih gitu. Ayo, apa coba? Mau main kak? Main? Dikit lagi. Tebak lagi dong, tebak lagi tebak supaya lagi lebih apa, seru coba? gitu. Nanti yang bisa nebak dengan benar bakal Ada. dikasih dia sama Pati. Oh, Iya, banget. dari aku. Oke. Kayaknya nih ya, aku lihat nih dari muka-muka mereka kayak aduh ini apaan ya, kita mau ngapain gitu di sini. Iya. Jadi guys, kita di sini mau Mentoring. Yeay. Kalian harusnya udah siap banget gak sih buat mentoring? Karena mood kalian juga udah bagus kan tadi abis pembukaan. Iya, kayak dengan mood kalian gitu yang udah bagus. Kalau misalnya kita mentoring sekarang, pasti bakal nempel gak sih di otak? Bener banget. Terus kita juga sekalian bonding guys, biar kita kenal satu sama lain. Nah, berhubung dengan kata-kata kenal nih, kan kayak gak enak dong kalau semisal kalian nggak tahu nama-nama kita gitu. Takutnya kalian lupa walaupun kita udah bonding gitu ya kemarin. Iya. Kayak masih ada, takutnya ada yang masih kayak bingung gitu lah nama kita Iya, siapa. siapa. Dan kalau semisal mau nanya juga kayak kalian pasti kayak aduh ini aku mau nanya gimana ya? Namanya Gitu. kakak siapa ya? Ya, kayak bingung gitu loh. Canggung gitu. Oke. Jadi boleh Boleh kenalin, aku Gibran Ginting guys. Kalian bisa panggil aku Pating atau Papa Iting. Halo semuanya, salam kenal. Oke, selanjutnya kenalin nama aku Jingga Naura Surya. Bisa dipanggil Mara atau Mama Rara. Halo Rara. Oke, selanjutnya aku adalah Street. Kalian bisa panggil aku dengan sebutan Mama Street. Halo Mama Street. Oke, di sini kira-kira yang bisa nebak nggak kita mau materinya tuh mau mentoring tentang apa sih gitu? Kayak ini juga Apa ya? berhubungan dengan diri kita nih sebenarnya. Apa tuh? Kira apa ya? Kayaknya kita harus memahamin diri kita sendiri deh. Nah iya betul banget. Jadi mentoring kita kali ini adalah tentang Tentang pemahaman Pemahaman tentang diri. diri atau tentang diri sendiri. Oke. Jadi di sini tuh aku mau jelasin nih gitu, apa sih itu pemahaman tentang diri? Kayak kenapa sih kita tuh penting banget buat memahami diri kita sendiri? Karena Mama Astrid. nah jadi intinya tuh kayak kenapa kita harus mengerti tuh gitu tentang diri kita sendiri, karena gitu ya diri kita tuh kayak bisa berdampak ke sifat dari diri kita gitu bisa berdampak ke orang lain dan ke diri kita sendiri. Betul banget. Betul banget. Nah di sini tuh kan udah ada ya kayak pemahaman terhadap diri sendiri menjadi landasan utama dalam upaya mengembangkan potensi pribadi. Nah selain kita bisa selain sifat kita itu berdampak ke orang lain, nah ini tuh kayak bisa menjadi untuk pengembangan diri kita sendiri dan evaluasi diri kita sendiri supaya diri kita tuh bisa menjadi lebih baik kayak gitu. Gitu ternyata. Iya. Oke. Oke, selanjutnya tuh, nah ada urgensi tentang pemahaman tentang diri. Aduh, kenapa tuh urgensi? Apa tuh? Apa sih Kak sebenarnya? Buat apa sih? Nah, urgensinya tuh kayak dengan self awareness atau pemahaman diri itu kayak itu tuh bisa membantu kemampuan kita untuk mengenal diri sendiri secara perasaan, nilai, terus dan efek juga terhadap lingkungan. Dan ini tuh pun merupakan fondasi utama loh dari kecerdasan emosional yang akan kita peroleh di masa depan nanti. Dan kita juga harus peka ya sama lingkungan. Peka guys, jangan lupa peka ya. Kita harus empati sama kita. Empati banget. Betul banget. Oke, selanjutnya ada urgensi nih. Apa tuh Kak? Nah, urgensi? seperti yang tadi aku bilang gitu ya, urgensi itu kayak kita tuh harus apa ya, kayak lebih ke untuk mengenal diri sendiri dengan biasanya itu kayak kita yang pertama ada interaksi kelompok yang lebih ke interaksi kelompok yang lebih kompleks gitu. Nah, berarti kita tuh kayak bisa berinteraksi dengan lebih santai, lebih
kompleks gitulah gitu sama kelompok kita sendiri. Oh ya. Terus ini juga bermanfaat tuh kayak buat berkomunikasi kita menjadi lebih erat, terus kayak lebih efektif aja gitu sama kelompok kita Efektif, sendiri. itu kuncinya efektif guys. Iya. Betul banget. Tuh. Selanjutnya, Selanjutnya oke. Jadi di pemahaman diri itu kita tuh terbagi menjadi 3. Yang pertama tuh ada pengendalian diri. Nah, apa sih kayak kenapa kita harus pengendalian diri? Nah, ini tuh untuk mengelola emosi kita supaya tetap jadi ceria dan kayak nggak marah-marah, dan supaya teman-teman tuh nggak jauh gitu loh. betul banget tuh. Betul banget. Terus yang kedua, ini tuh ada ke pengetahuan diri. Oke, pengetahuan. Maksudnya keyakinan diri. Nah, jadi kalau misalnya di keyakinan diri itu kita tuh lebih kayak kita harus bukan mengetahui, lebih ke kayak percaya gitu sama keyakinan diri sendiri untuk menghadapi tantangan-tantangan di selanjutnya atau di masa depan nanti. Terus selanjutnya itu ada empati. Nah, kenapa sih kita perlu empati gitu dalam pemahaman diri? Karena di empati ini tuh kita tuh lebih kayak diajarkan untuk memahami perasaan orang lain. Kayak misalnya nih, ada teman kalian yang kayak aduh aku bosan atau aku kayak lagi sedih gitu. Kan gak mungkin dong kita kayak tiba-tiba ceria di hadapan orang lain yang lagi sedih gitu ya. Kan gak enak banget ya kalau kayak gitu. Jadi kayak kita juga harus memposisikan diri kita supaya enggak kelihatan kayak kita nggak berempati gitu. Iya, Oke. itu dia. Selanjutnya ada materi Metode atau framework untuk mengenal diri. Nah, untuk metodenya itu ada 3. Dan Dan tuh Kak. apa aja ya? Yang pertama tuh ada analisis SWOT atau SWOT. Nah, di analisis ini tuh terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama tuh ada ini strength. Nah, ini tuh merupakan aspek yang memperlihatkan kayak sifat kita yang kuat gitu, yang mendominasi gitu. Terus tuh ada weakness atau keterbatasan pribadi yang menghambat performa. Itu tuh kayak lebih kayak sifat kelemahan kita gitu loh. Nah, itu tapi untuk strength dan weakness nih, ini merupakan komponen yang internal gitu dari diri kita sendiri. Nah, terus selanjutnya itu ada opportunities yang berarti faktor eksternal. Nah, eksternal ya, ingat eksternal yang bersifat untuk mendukung dan bisa dimanfaatkan untuk berkembang. Nah, berarti ini tuh faktor eksternal yang kayak lebih ke kayak peluang gitu loh dari strength tadi gitu loh. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada traits. Nah, Itu Kak. di sini tuh traits tuh kayak lebih ke kayak tantangan dari lingkungan alias itu eksternal ya. Nah, terus tuh itu kayak yang mengganggu proses pengembangan diri. Jadi kayak itu tuh yang bisa kayak menghambat kita untuk mengembangkan diri kita sendiri gitu. Iya. Coba teman-teman ada yang bisa sebutin nggak nih contoh strength? Nah, ada gak? Iya, ada nggak Ini nih? Kak. Oh iya, betul 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 banget. banget. Itu dia, percaya Oke. diri. Kayaknya aku anggap mereka aman lah ya. Paham. Iya, berarti kan udah paham ya tentang Itu SWOT. dia. Lanjut Oke. aja nih Mama Astrid. Lanjut, aku mau ke matrix tools. Ini juga merupakan suatu tools gitu, tapi ini tuh, nah kalian ingat kan kayak ada tools. Nah, ini tuh berarti pengembangan dari si analisis SWOT tadi gitu. Jadi dia tuh lebih ke kayak lebih kompleks supaya kita lebih mengenal diri kita sendiri. Dan ini tuh terbagi menjadi 4 juga. Ada SO, ya ini yang strengths dan opportunities. Terus ada WO, ya ini weakness dan opportunities. Jadi kayak gabungan gitu. Terus yang ketiga tuh ada ST, strengths dan traits. Terus ada WT, weakness dan traits juga. Jadi itu merupakan gabungan dari si analisis SWOT tadi gitu. Oke, selanjutnya ada Johari Window Model. Nah, Kayak window ya guys nih bentuknya Yes. bisa dilihat. nah ini tuh kayak nggak beda jauh lah gitu loh sama SWOT tadi gitu. Sebenarnya kayak ini tuh lebih ke kayak sifat. Maksudnya tuh tools yang bisa ngebuat kita ngembangin diri melalui kayak feedback dari orang lain juga gitu. Kayak kita butuh feedback dari orang lain. Nah,
di Johari itu kita tuh dibagi menjadi 4 komponen lagi nih. Oke. Yang pertama tuh ini adalah open area. Nah, di open area ini tuh lebih ke kayak sifat yang diketahui oleh orang lain dan diri kita. Jadi kayak misalnya nih, aku tahu Mama Ara tuh dia orangnya ceria banget. Terus Mama Ara juga ngerasa, iya kok diri aku ceria gitu. Itu namanya open area atau arena. Terus selanjutnya ada blind spot. Nah, di blind spot ini tuh kayak lebih ke kayak yang diri kita tuh nggak tahu gitu, tapi orang lain tuh tahu gitu kalau sifat kita tuh ternyata gini gitu. Misalnya aku tahu sifat Papi Ting tuh apa ya? Percaya diri kali ya. Kita percaya diri. Tapi Papi Ting tuh kayak lebih kayak enggak deh, aku nggak percaya diri gitu. Dia ngerasa percaya diri. Padahal sebenarnya Dia percaya diri banget. gitu, tapi nggak ngerasa. Iya. Gitu. Terus selanjutnya ada hidden area, yang berarti kalau semisal orang lain tuh, jadi kayak orang lain tahu sifat kita, orang lain tidak tahu sifat kita, tapi kita tahu sifat kita. Misalnya aku orangnya tuh pemarah, tapi Mama Ara sama Piting tuh kayak ngerasa enggak kok, Asri tuh enggak pemarah anaknya gitu. Nah, selanjutnya itu ada unknown. Nah, untuk unknown nih kayak sifat yang nggak diketahui sama semua orang dan kita juga gitu. Oke. Selanjutnya mungkin dijelasin sama Kak Fiti. Halo guys. Nah, di sini aku pengen ngejelasin. Nah, kali ini materinya apa nih? Tuh. Definisi dan urgensi visi hidup. Yeay. Nah, kalian di sini ada yang tahu nggak visi hidup tuh kayak gimana? Kalau kalian bisa ngejawab aku, coba acungkan tangan. Itu tuh Papi tuh. Itu tuh. Oh, yang itu apa itu visi hidup? Bener gak? Bener, arah hidup katanya. Bener. hidup, Oh, bener banget. Ada yang mendekati lah ya. Mendekati. Kamu apa coba itu visi hidup? Katanya tujuan hidup juga. Oh, oke. Benar. Kira-kira ada yang bisa nyatuin nggak itu antara jawaban teman-teman yang tadi? Coba boleh nih. Coba boleh nih, siapa nih? Itu tuh ada yang ngacung tuh Pi. Oh, itu coba kamu apa gabungan dari kata teman-teman kamu tadi? Oh, oke. Benar banget. Nah, di sini aku bakal ngejelasin cara rincinya. Apa sih itu visi hidup itu? Nah, visi hidup itu gambaran ideal seseorang gimana ya? Jadi dia tuh ngebayangin bahwa dia tuh pengen dicapai gitu. Dia tuh pengen ada masa depan yang dia pengen capai gitu. Jadi punya tujuan hidup gitu. Jadi dia tuh punya proses yang pengen dia mau gitu di masa depan tuh. Nah, kayak gitu. Oke, nah di situ tuh visi hidup itu juga dibentuk karena kesadaran diri kalian, nilai-nilai pribadi kalian, serta tujuan jangka panjang kalian. Jadi semuanya itu tentang pemikiran kalian sendiri, itu gambaran dari otak kalian sendiri gitu. Itu yang nentuin, kalian yang nentuinnya guys. Oke, terus, nah kenapa sih perlu visi hidup itu? Kenapa ya? Urgensinya apa sih? Urgensinya apa banget sih? Kayak buat apa sih arah hidup kita itu? Nah, visi kita perlu banget gitu visi hidup itu. Nah, pertama itu tuh sebagai arah dan kompas hidup kalian. Jadi yang nentuin nanti tuh ada kompas, dan nanti tuh kalau kalian punya goals, jadi kalian tuh lebih semangat juga gitu ngejalanin hidup kalian. Nah, Jadi hidupnya lebih ini ya terstruktur gitu ya, ya. terstruktur banget. Oke, yang kedua itu ada membentuk ketahanan mental dan emosional gitu. Terus yang ketiga tuh ada menimbulkan kesadaran dan makna kalian gitu. Menumbuhkan, maaf. Oke, terus juga ada dasar pengembangan diri kalian juga secara berkelanjutan kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada mendorong kontribusi sosial juga. Jadi kalian juga jadi buat masyarakat juga itu bermanfaat banget gitu. Penting banget ya, Penting banget. Dan ini tuh kayak bakal berpengaruh ke masyarakat juga. Betul. Oke, lanjut aja. Ada next Saja. Oke, nah di sini aku bakal ngejelasin tools dari visi hidup. Nah, perumusannya gitu. Gimana cara nentuin Iya visi ya, hidup itu gimana ya? ya? Gimana caranya gitu. Nah, di sini tuh ada alatnya. Nah, yang pertama ada wheel of life.
Nah, di situ tuh alat yang bisa ngevisualisasikan untuk membantu kalian itu buat mengenali dan mengevaluasi aspek dalam hidup kalian gitu. Oh, nih, Nah, teman-teman dilihat dulu nih bentuknya. dilihat dulu tuh. Tuh gitu ya. Nah, di situ tuh ada 6 tahapan. Oke. Oke, yang pertama aku kasih tahu nih. Nah, di situ tuh di Wheel of Life itu yang pertama ada pencarian lingkup hidup. Nah, terus yang kedua ada penyusunannya si Wheel of Life-nya disusun gitu. Terus yang ketiga ada evaluasi dari dimensinya di tiap dimensinya gitu yang kalian sudah susun gitu. Nah, terus baru kalian refleksi si evaluasi tadi gitu. Dan yang terakhir itu tuh perencanaan tindakan perubahan gitu. Apa yang terjadi gitu. Gila sih, gacor banget sumpah. Jadi kita tuh sebenarnya nggak cuma tahu visi, tapi mungkin kedepannya tuh bakal apa aja yang bisa Ya, terjadi gitu apa ya. yang bisa terjadi, apa yang bakal berubah gitu. Oke, lanjut nih. Nah, di sini juga ada yang kedua juga alat juga namanya Ikigai. Oke. Nah, Ikigai ini tuh alat buat ngerumusin juga ngebantu juga kalian merumuskan visi hidup gitu. Nah, di sini juga jadi kalian bisa lihat sudut pandang orang lain gitu dari masa depan tentang masa depan dan memahami tindakan yang perlu dilakukan setiap harinya gitu. Nah, di sini itu ada berapa elemen ya? Coba kalian bisa tebak gak berapa lihat elemen? nih dari gambar ini kira-kira ada berapa? Ya, dari gambar ini kalian bisa nebak gak ada berapa elemen? Seharusnya bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Kelihatan banget. Iya lagi. Empat katanya. Oh, bener banget. Wih, ternyata pinter-pinter ya. Iya, ternyata pinter-pinter ya. Nanti Ternyata. hadiahnya dikasih sama Pati ya. Iya, nanti aku kasih kok kalian ke kalian hadiahnya. Oke, nah di sini tuh ada 4 elemen guys di Ikigai itu. Nah, di Ikigai itu yang pertama apa yang kamu cintai. Jadi apa sesuatu yang kalian cintai gitu. Nah, Contohnya apa nih? contohnya contohnya apa ya? Aku suka bekerja di misalkan di olahraga gitu. Jadi aku pengen jadi atlet kayak gitu. gitu. Iya, jadi itu harus dikejar. Terus yang kedua itu apa yang kamu kuasai juga. Nah, contoh misalkan kamu pas kuliah kamu nguasain kimia dasar 1A. Nah, kamu bakal hajar terus gak sih? Wah, Hajar dong. kimia, Hajar kimia. say. Itu gila banget gitu. Oke. Terus apa yang bisa kalian dapatkan? Misalkan kalian nguasain kamu jago bisnis. Jadi kamu tuh misalkan ngedagangin apa, kamu jago bisnis dan kamu bakal ngasilin uang gitu. Itu keren banget. Itu ada benefitnya buat kalian sendiri gitu. Dan yang terakhir itu apa yang dibutuhkan dunia gitu. Mungkin yang dibutuhkan dunia itu mungkin kamu gitu. Kamu bisa ngebuat punya visi hidup yang mungkin bisa merubahkan dunia gitu. Dan dunia pun butuh kamu gitu. Seseorang yang bisa mengubah gitu ke arah yang baik ya. Gitu. Dan cara yang jahat. Iya. Ya. Oke. Nah, di sini juga bisa dilanjutkan oleh Mara. Jadi setelah kalian tadi belajar tentang diri, tentang visi, itu tuh kita harus tahu kegunaannya. Setelah kita memahami diri sendiri, kita bisa mengaplikasikannya di social learning. Ini dia guys, social learning. Oke, lanjut. Nah, jadi definisi dari social learning sendiri itu adalah ketika seseorang individu berinteraksi dengan individu lain dengan observasi dan juga interaksi sosial. Nah, teori ini tuh telah dibuktikan atau dicari tahu oleh seseorang bernama Albert Bandura pada tahun 1977. Orang keren tuh Jadi guys. itu udah ada risetnya ya teman-teman. Nah terus jadi sebagai mentor itu kita bukan cuma belajar untuk teoritis, jadi kita nggak belajar materi tapi kita juga harus belajar dari kehidupan sekitar kita. Iya. Gitu. Dan belajar diri sendiri guys, Iya. belajar juga buat orang lain. Itu struktur kegiatan yang bisa dicoba tuh dengan simulasi atau mungkin kalian pernah nyobain yang kayak studi kasus gitu. Tuh, Iya, oke, gitu. next. Next. Nah, dari social learning tuh ada dua apa ya sebutannya, kayak sebuah cara gitu untuk seseorang bisa social learning. Yang pertama itu ada reinforcement. Reinforcement ini tuh tujuannya untuk memberikan konsekuensi supaya orang yang diberikan konsekuensi itu mau melakukan hal tersebut diulangi gitu. Jadi misalnya
kita melakukan hal yang baik lalu kita diapresiasi, nah itu kan kita cenderung ingin mengulanginya gitu. Biasanya itu dilakukan untuk hal-hal yang baik. Nah dari penguatan atau empowerment ini tuh ada 3 penguatannya nih teman-teman. Yang pertama itu ada penguatan lingkungan. Nah jadi dari penguatan lingkungan ini tuh individu mendapatkan hadiah atau pujian setelah melakukan perilaku tertentu kayak yang tadi udah dijelasin gitu. Misal kalian menjawab pertanyaan benar lalu dikasih hadiah, itu kan kalian jadi pengen, aduh aku pengen jawab lagi nih biar bisa dapat hadiah. Jadi pemicu gitu nggak Pemicu sih? betul, pemantik nih biar bisa lebih Mantap semangat banget. untuk melakukan hal baik. Yang kedua itu ada penguatan vikarius. Nah, penguatan vikarius ini tuh ketika individu melihat orang lain mendapat penguatan. Misalnya kita ngelihat teman kita ada yang ikut lomba terus dapat hadiah, kita jadi kayak, waduh aku juga pengen dapat hadiah tuh. FOMO lah FOMO ya. gitu. Dan itu tuh bagus banget karena kita bisa meningkatkan diri kita sendiri juga. Nah, yang terakhir itu ada penguatan diri. Nah, ini tuh penguatan yang berasal dari diri kita sendiri atau motivasi yang keluar dari dalam diri kita. Misalkan kayak aku ngerasa, waduh nilai aku masih kurang bagus nih, aku harus semangat belajar gitu. Aku dengan mengapresiasi diri kayak self reward itu kan, setelah self reward kayak aku mau belajar lagi gitu biar bisa gitu. Nah Jadi ada rasa senangnya Senang. gitu nggak sih? Diri sendiri, betul untuk diri betul. sendiri. Nah yang kedua tuh ada punishment. Nah, pasti kan udah tahu nih punishment itu apa ya. Dari kayak katanya juga kayak udah Udah sering Bangga dengar banget ya gitu. tuh. Jadi sebenarnya punishment ini tuh adalah konsekuensi yang diberikan supaya perilaku tersebut tidak diulangi kembali. Kayak misalkan abis berbuat kesalahan telat itu kan suka dihukum, dan abis dari hukuman itu kita kayak gak mau nih telat lagi karena takut dihukum gitu. Iya, itu dia. Tapi nah hal ini tuh ada pantangannya kalau menurut Bandura tadi katanya, Apa tuh? karena bisa menimbulkan sifat membangkang. Wow, Apalagi kalau hukumannya tuh terlalu berat gitu, jadi bisa kurang baik. Jangan dicontoh ya gitu. guys. Oke, selanjutnya ada komponen dari social learning itu sendiri. Ada 4 nih teman-teman. Yang Apa tuh, pertama, guys? yang pertama itu udah ada atensi. Jadi kalau misalkan kita mau berbicara dengan orang, kita kan perlu atensinya gitu. Iya, kayak betul banget. mereka tuh sudah melihat kita apa belum, sudah menyadari kita apa belum. Yang kedua Betul. tuh ada retensi atau retention. Ini tuh adalah pengulangan atau pengadaptasian gitu dari sifat orang lain. Yang ketiga ada reproduksi. Reproduksi ini tuh adalah pelakukan atau pengulangan yang pengaplikasian gitu. Kita ngeliat orang lain kayak, oh dia public speakingnya bagus, terus kita mencoba untuk berpublic speaking juga gitu. Itu contohnya ya. Terakhir ada motivasi. Nah motivasi ini tuh rasa ingin melakukan hal tersebut gitu. Intinya kayak dari diri sendiri untuk diri sendiri. Jadi kayak dari orang lain ke diri sendiri. Iya, terus kayak kita termotivasi untuk melakukan hal yang sama gitu. Kayak misalnya orang lain menang nih di lomba ini, terus kayak kita aku juga pengen gitu kayak gitu. Jadi kayak ada motivasinya gitu loh, Say. Dari social learning Yes. itu. Jadi intinya komponen itu pembelajaran sosial memungkinkan seorang individu untuk mempelajari keterampilan, informasi dan sikap tanpa harus langsung mengalaminya gitu. Jadi kita bisa lihat dari orang juga cukup. Oke, selanjutnya ada meta skill nih. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak meta skill? Dari katanya nih meta terus skill. Skill. Skill kayaknya mereka udah pada tahu deh ya kayak apa itu skill, Nah, tapi kalau meta tuh kayak sesuatu yang besar Besar gitu. apa tuh? Jadi meta skill sendiri itu definisi utamanya itu adalah kemampuan dasar yang lintas konteks. Nah, maksudnya itu adalah proses yang memungkinkan seseorang untuk terus belajar, beradaptasi, bekerja sama dan berinovasi dalam berbagai situasi gitu. Kan kita suka nggak tahu ya apa aja yang ada kehidupan kita gitu. Jadi kita Iya, harus betul banget. bisa beradaptasi. Nah, menggunakan meta skill ini. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari meta skill itu sendiri. Ada 3 teman-teman. Nah, dari tiap karakteristik ini tuh memiliki klasifikasinya sendiri. Kita mulai dari yang pertama itu ada self management. Manajemen Ya, guys. dari manajemen juga udah ketahuan ya. Ini Ya. tuh kayak mengatur. Nah, di sini tuh ada 4 klasifikasinya. Yang pertama itu ada fokus. Kenapa kita harus fokus? Karena untuk menjaga perhatian kepada tujuan tetap terarah. Jadi kita nggak belok kanan, belok kiri, tapi fokus dulu gitu sama tujuan Iya. Jadi kita. lurus aja dulu ke depan. Iya, fokus aja pokoknya kita sampai mencapai. Nah, yang kedua itu ada integritas, memegang nilai dan etika gitu. Jadi kayak
semacam pedoman lah ya integritas itu. betul. Nah, yang ketiga itu ada kemampuan beradaptasi atau sikap menghadapi perubahan dari kondisi. Kayak kita harus bisa adaptasi lah ya, kalau misalkan tiba-tiba kita harus bisa mengikuti gitu. Yang keempat itu ada inisiatif. Nah, inisiatif kita tuh harus proaktif, jadi kita nggak boleh pasif gitu ya teman-teman. Kita harus bisa menyelesaikan masalah tanpa harus ada yang nyuruh gitu dulu gitu. Kalau ada misalnya kayak wah aku harus kayak gini nih, aku harus kayak gitu gitu. Gitu. Penting banget ya makanya. Yang kedua itu ada karakteristik social intelligence. Nah, social intelligence itu adalah kemampuan tentang sosial kita. Nah, yang pertama itu ada kemampuan komunikasi. Kita harus komunikasinya dengan baik, dengan jelas supaya orang lain juga paham apa yang kita maksud. Yang kedua itu ada feeling atau perasaan kayak yang udah disebutin tadi ya. Kita terus ada beretika juga gitu kalau kalau ngobrol sama orang. Terus ada kolaborasi. Nah, kolaborasi kita kan kalau misalkan bersosialisasi ini harus berkolaborasi gitu dengan orang yang kita pasti banget. nggak cuma sendiri kan Iya. kalau itu. Terus Ada ada juga penting loh. Gabut guys tuh sendiri. Nah, akhirnya ada empati kayak yang udah disebutin tadi, kita tuh penting banget ya. Tadi Iya, kata penting Mas banget udah sih dijelasin itu. empati. Nah, terus ada yang ketiga tuh inovasi. Nah, dari inovasi ini tuh ada 4 juga. Yang pertama itu ada rasa ingin tahu. Nah, kenapa? Karena rasa ingin tahu tuh akan memahami sesuatu secara mendalam, karena kita kok ini bisa gini gitu. Ternyata kayak gini gitu. Terus yang kedua ada kreativitas. Sebenarnya kita harus kreatif dong ya berpikirnya. Terus ada juga sense making. Ini tuh ada memahami situasi kompleks. Yang keempat itu ada berpikir kritis untuk mengevaluasi pendekatan lama dan berani mencoba acara baru yang lebih inklusif gitu. Kita kan sebagai mahasiswa ITB juga ya, kita harus bisa berpikir taktis dan berpikir dengan cepat dan baik untuk mencari solusi supaya nggak kayak bingung-bingung lagi. Gitu. Tepat, cepat. Iya, nah ini ada sebuah quotes nih. Iya nih, quotesnya apa Katanya tuh? with great power comes great responsibility. Widih, quotesnya aja udah kayak Mantap banget nih teman-teman semuanya. Oke, sekarang sesi tanya ya, jawab. kira-kira ada Iya, yang mau ada yang udah nanya nggak nanya sih ya itu tentang ke kita? materi tadi? Takutnya ada yang belum jelas gitu ya. Iya, takutnya ada yang masih bingung gitu. Ini tuh Banyak apa? banget nih materinya terus kayak, aduh apa sih, aku tentang diri aku masih belum paham. Iya, Gitu. betul banget. Boleh 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 banget. banget. Dan setelah sesi tanya jawab ini kita bakal ada Ice ice breaking. breaking. Ini kan yang pasti Betul ditungguin banget. sama Itu kalian. kan, aku juga tahu Ya, kok. kalian harus tanya dulu nih biar kita Iya. bisa ice break. Iya, betul Hmm. banget. Oke, bakal kita tunggu 5 menit ya. Ya. Ada aja nggak sih? Oke, pertanyaan kalian tadi keren Keren banget. Pertanyaannya Waduh, udah bobot. banget, Ih, berbobot. keren. Seneng banget gitu ya kita Iya. sekarang kalian. Iya. Kita juga ngejawabnya kayak bener-bener kayak Aduh, kayak excited ternyata. banget. Dan wah, pertanyaan kalian bener keren sih Iya. pokoknya. Nah, oke. Oke. Selanjutnya adalah Ice breaking. breaking. Oke. Oke, jadi Oke. di ice breaking ini tuh kita mau Main game apa ya? Main game apa ya kira-kira kira-kira yang bisa ya? nebak gak? Ada bisa Apa nebak ya. Aku punya gamesnya tuh tepuk nyamuk. Boleh banget. Hah? Oke. Oke, udah beres. Oke. Seru banget ya tadi ketawa-ketawa. Iya. Seru Aduh. banget. Apalagi tadi ada yang salah. Iya, ada yang Iya, aduh, lucu banget tadi. Tadi yang kena hukum siapa tuh? Coba ngacung yang ngerasa tuh tadi. Nah, hukumannya seru-seruan aja ya kita. Iya. Kita bikin joget aja gimana? Iya. Joget aja kayaknya ya. Jangan yang berat-berat dong. Iya, Kasihan, kasihan baru ya. hari juga hari pertama ya, Iya, say. kita kayak seru-seru aja biar Seru aja. nambah banget. habis materi gitu. Oke. Oke, kayaknya untuk agenda mentoring ini kayaknya udah beres dan Iya. kayaknya udah ini ya, Disuruh udah mobilisasi. Iya, udah disuruh Iya. mobilisasi. Mau apa coba? Mau isoma Iya, kayaknya. Isoma kayaknya ini. Sayang banget sih sebenarnya Iya. kayak kalau misalnya kalian mau ice break lagi mungkin di agenda selanjutnya ya, Iya. say. Sampai ketemu di agenda selanjutnya. Bye bye. Kasih teman